Baik, langsung saja. Yang pertama itu, jelaskan perbedaan pokok antara teori behavioristik, humanistik, sosial kognitif, disiplin positif, dan disiplin asertif dalam manajemen kelas. Nah, jawabannya itu, teori behavioristik menekankan pembentukan perilaku melalui stimulus respon dengan reward dan punishment. Fokus pada perilaku yang tampak, cocok untuk mengatur keteraturan kelas, tetapi kurang memperhatikan aspek emosional. Teori humanistik melihat siswa sebagai individu dengan potensi, perilaku baik muncul jika kebutuhan dasar terpenuhi. Guru berperan sebagai fasilitator dengan suasana empatik, namun bisa terlalu longgar jika tanpa batasan. 3. Teori sosial kognitif menekankan belajar melalui pengaman dan self-efficiency. Guru berperan sebagai model dan motivator, menggabungkan aspek perilaku, mental, dan sosial. Yang terakhir itu disiplin positif, menekankan pembelajaran dari kesalahan tanpa hukuman, mendorong tanggung jawab dan keterlibatan siswa. Efektif membangun karakter tetapi membutuhkan kesabaran guru. Disiplin asertif menekankan ketegasan dan konsistensi aturan, guru berhak mengajar dan siswa berhak belajar. Aturan ditegakkan dengan jelas, tegas, dan tetap menghargai hubungan. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda teori manajemen kelas manakah yang paling sesuai diterapkan di sekolah dasar? Berikan alasan dan contohnya. Nah, jawabannya itu menurut saya disiplin positif paling sesuai untuk sekolah dasar karena anak SD sedang berkembang secara sosial dan emosional serta membutuhkan bimbingan penuh empati, bukan sekedar hukuman atau hadiah. Pendekatan ini menjadikan kesalahan sebagai kesempatan belajar, menumbuhkan tanggung jawab, empati, dan keterampilan sosial. Guru berperan membimbing dengan sabar, mengajak siswa memahami kesalahannya, serta mencari solusi bersama. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan dasar yang menekankan pembentukan karakter selain akademik. Namun, disiplin positif tetap perlu dilengkapi aturan dan batasan jelas agar siswa merasa aman. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana teori sosial kognitif dapat digunakan untuk meningkatkan kerjasama dan interaksi antar siswa di kelas? Teori sosial kognitif dapat diterapkan di kelas untuk meningkatkan kerjasama dengan menghadirkan contoh perilaku sosial positif. Siswa belajar bukan hanya dari pengalaman langsung, tetapi juga dari mengamati guru dan teman. Guru berperan sebagai model dengan menampilkan sikap kooperatif, menghargai pendapat, memberi penguatan positif, serta menyelesaikan konflik secara adil. Aktivitas kelompok menjadi sarana penting untuk melatih komunikasi, tanggung jawab, dan penyelesaian perbedaan melalui pengamatan, pengalaman, dan refleksi. Siswa belajar bahwa kerjasama menghasilkan manfaat nyata dan memperkuat rasa percaya diri mereka. Dengan demikian, interaksi sosial positif terbentuk dan berkembang secara alami di kelas. Nah, pertanyaan yang keempat itu atau pertanyaan yang terakhir, susunlah contoh aturan kelas sederhana berdasarkan teori disiplin asertif, lalu jelaskan mengapa aturan tersebut penting. Nah, aturan kelas berbasis disiplin asertif dibuat jelas, tegas, dan konsisten untuk menjaga keterlibatan serta menghargai hak guru dan siswa. Aturan seperti berbicara saat giliran, mengingatkan tangan mengerjakan tugas tepat waktu, menghormati guru dan teman, serta tetap duduk selama pelajaran bertujuan untuk menumbuhkan tanggung jawab, sopan, santun, fokus, dan suasana belajar tertib. Dalam pendekatan ini, aturan ditegakkan dengan konsistensi, logis yang disepakati, disampaikan secara tenang tanpa emosi negatif sehingga siswa merasa aman, dihargai, dan memahami batasan perilaku yang harus dipatuhi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.